Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah bisa bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita dalam kelompok 6 ini akan menerangkan al-hayatu fi dilalit tauhid, hidup di bawah naungan tauhid, yang berkelompok 3 orang. Pertama Muhammad Riyandi, kedua Sopa Widiani, dan ketiga Priska Febrianti. Langsung saja kita menuju ke pembahasan. Di bawah naungan tauhid. Hidup di bawah naungan tauhid adalah nikmat. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang merasakannya. Al-hayatu fi dilali tauhidi nikmatul la ya'rifuha illa man daqaha. Lalu bagaimana cara kita hidup di bawah naungan tauhid? Seorang muslim harus memiliki ma'rifah atau pengetahuan, pengenalan, pemahaman yang benar tentang Allah Ta'ala. Ia harus memahami dan meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan dalam adzat, esensi, sifat-sifat, al-asma, nama-nama, dan al-af'al, perbuatan, dan adzatu, dat atau esensi. Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Tidak ada suatu pun yang setara dengannya. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas 112. Dan adapun zat Allah itu jauh lebih besar dari yang bisa digambarkan oleh akal manusia, dan lebih besar dari apa yang terbersit dalam pemikiran manusia. Karena betapapun tinggi dan cerdasnya pengetahuan akal manusia, ia tetap saja terbatas oleh kekuatan dan kemampuannya. Hal itu bukan berarti membatasi kebebasan berpikir, jumud dalam menganalisa, atau penyempitan ruang gerak akal. Namun itu merupakan penjagaan bagi akal agar tidak terjebak kepada jurang kesesatan. Dan juga asifatu, sifat-sifat. Sungguh, jika Anda melihat dengan cermat semua fenomena alam ini, meski tanpa ada dalil atau argumensi, tanpa wahyu atau ayat Al-Quran, tentu Anda akan keluar dengan satu pernyataan ideologis yang tidak bertele-tele bahwa di balik alam ini ada pencipta yang menjadikannya ada. Pencipta dan pengatur alam ini pastilah memiliki semua sifat kemampuan di atas apa saja yang pernah tergambar dalam akal manusia yang lemah ini dan terbebas dari semua sifat kekurangan. Anda juga akan melihat akidah atau keyakinan ini sebagai sebuah inspirasi nurani untuk nurani Anda dan sebagai insting jiwa untuk jiwa Anda. Tertera dalam surat Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Yang berartikan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
As-sifat dan al-asma. Allah Ta'ala pun adalah sifat dan asma yang maha sempurna. Dia berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna pad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya ada Asmaul Husna atau nama-nama Allah, yang mana sesungguhnya Sang Maha Pencipta yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi mendeskripsikan diri kepada makhluknya dengan asma dan sifat-sifat yang sesuai dengan kemuliaannya. Sangat baik bagi seorang mukmin untuk menghafalnya dalam rangka mengais berkah, menikmati kelezatan berzikir, dan sebagai pengagungan atas kekuasaannya. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis asma Allah yang 99. Yang 99 ini tidaklah mencakup semua yang terkait dengan asma Allah. Bahkan ada hadis-hadis lain yang mengungkap asma lain selain yang 99 tadi. Kemudian ada al-af'al atau perbuatan Allah. Allah Ta'ala juga memiliki kesempurnaan dalam al-af'al atau perbuatan. Penciptaan langit, bumi, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan yang lainnya merupakan af'al Allah Ta'ala. Dan tidak ada siapapun yang dapat menolak ketetapan dan kehendaknya. Fa'alun lima yurid, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Buruj. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Quran Surat Al-Anbiya. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Apa yang dia lakukan tidak akan ditanya. Siapa yang lebih tinggi dari Allah sehingga berani mempertanyakan perbuatan Allah? Bahkan, merekalah yang akan ditanya oleh Allah terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan. Allah Ta'ala memberi, mencabut, menguji, memilih, membinasakan suatu kaum, meninggikan kaum lainnya. Semua itu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Jadi, perbuatan-perbuatan Allah itu tidak sama dengan makhluknya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan perantara siapapun dan alat bantu apapun dalam mengerjakan sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak melakukan sesuatu karena dia butuh sesuatu itu. Serta semua yang dikerjakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada faedahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah main-main dalam melakukan sesuatu. Kemudian ada asma wa sifat atau nama dan sifat. At-tauhidul asma wa sifat yakni meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya sebagaimana yang dia tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW sesuai dengan yang layak bagi Allah, tanpa tahrif, perubahan atau penyimpangan lafaz dan makna, taktil, meniadakan, takyif, bertanya, kaifiyat, cara atau bentuk sifat Allah, dan tanpa tamtsil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dalam hal asma dan sifat, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui
asma Allah lebih dari yang kita ketahui. Kemudian ada ar-rububiyah atau tauhid ar-rububiyah, yakni mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Tauhid ar-rububiyah menuntut kita agar menjadikan Allah sebagai satu-satunya pencipta alam semesta, pemelihara dan pemberi rizki alam semesta, pemilik alam semesta. Sehingga kita meyakini bahwa alam ini tidak terjadi secara kebetulan, tapi Allah lah yang telah menciptakannya. Permintaan rizki hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada selainnya. Ia yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan dirinya, menciptakan alam semesta dan segala yang ada di langit dan di bumi sebagai fasilitas hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tundukkan seluruh alam serta isinya untuk jaminan kehidupannya, memberi rizki tiada habis-habisnya, memelihara dan melindungi keselamatannya. Materi berikutnya yaitu Tauhid Mulkiyah. Setelah kita memahami tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan rasul menyeru kepada kita untuk mentauhidkan Allah, yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya pelindung, penolong, dan pemimpin yang berhak menetapkan aturan atau hukum. Manusia tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, tidak boleh membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, dan tidak boleh melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Tauhid Uluhiyah, yakni mengesahkan Allah dalam ibadah, bahwasannya hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi dan disembah oleh kita sebagai manusia. Sikap ketauhidan sebagaimana tersebut di atas terangkum dalam satu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah mereka yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mahbuban, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang dicintainya. Ada keterikatan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, orang yang hidup di bawah naungan tauhid, dia akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Robban Maqsudan, yaitu Tuhan yang dituju, yang menjadikan tujuan dalam kehidupannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, orang yang hidupnya di bawah naungan tauhid akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malikan muto'an, yaitu raja yang ditaati. Kita tunduk, patuh kepada Allah, tunduk kepada semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itulah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian, orang yang hidupnya di bawah naungan tauhid akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilahan ma'budan, yaitu Tuhan yang disembah. Sudah selayaknya kita hanya menuju kepada Allah saja, karena Dialah satu-satunya yang mencipta, memelihara, dan memberi rizki serta memiliki segala hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengkaruniakan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dan yang terakhir, dengan hidup di bawah naungan tauhid seperti inilah, manusia akan terbimbing ke arah hayatun thayyibah,
kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, dan di akhirat mendapatkan surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sekian dari kelompok saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.